Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam renungan pada hari ini. Senantiasa saya berdoa dan berharap saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat anugerah Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Menuai Buah Kebaikan. Tetapi sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami datang ke hadapan-Mu pada hari ini dengan hati penuh rasa syukur atas kasih dan karunia-Mu yang tidak terhingga. Kami bersyukur atas firman-Mu yang selalu menuntun dan menguatkan kami. Berikan kami kekuatan dan keteguhan untuk tidak mudah menyerah dalam melakukan kebaikan. Meskipun kami terkadang menghadapi rintangan dan kesulitan. Ingatkanlah kami ya Tuhan, bahwa setiap kebaikan yang kami lakukan, sekecil apapun, akan menghasilkan buah yang baik pada waktunya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, hidup orang Kristen penuh dengan kesempatan untuk menabur kebaikan. Setiap tindakan maupun perkataan dan sikap kita dapat menjadi benih yang menghasilkan buah kebaikan bagi banyak orang. Namun, sama seperti orang yang bertani, menabur kebaikan juga membutuhkan suatu proses, itu soal kesabaran dan juga ketekunan kita. Kita tidak selalu dapat melihat hasil panen kita secara instan, tetapi dengan iman dan dengan tekad yang sungguh-sungguh kita dapat menuai panen yang berlimpah pada waktunya. Mari kita baca Galatia pasal 6 ayat 9 dan ayat 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudaraku, dalam ayat ini, Rasul Paulus memberikan nasihat yang luar biasa kepada jemaat di Galatia. Dia mendorong mereka untuk terus-menerus melakukan perbuatan baik, meskipun mungkin saat itu terasa sulit atau tidak membuahkan hasil yang terlihat dengan instan. Rasul Paulus meyakinkan mereka bahwa pada waktunya mereka akan menuai berkat dari perbuatan baik yang mereka lakukan. Mari kita pelajari lebih mendalam lagi akan makna dari ayat ini, saudaraku. Yang pertama, frasa yang berkata, janganlah jemu-jemu berbuat baik. Ini bukan hanya tentang melakukan hal-hal besar, tetapi juga tentang melakukan hal-hal kecil dengan kasih dan dengan ketulusan yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Melakukan kebaikan itu tidak selalu mudah, saudaraku. Ada kalanya kita harus melawan rasa malas, soal keegoisan kita, dan juga keinginan untuk kita membalas dendam atas orang yang pernah menyakiti kita. Tetapi Tuhan perintahkan bahwa kita harus berbuat baik kepada semua orang, termasuk pada orang yang pernah menyakiti kita. Namun kita tetap harus teguh dan berkomitmen dengan kuat untuk kita mau berbuat baik meskipun situasinya tidak mudah dan sulit. Jangan terfokus pada hasil yang instan,
ketika kita berbuat baik. Kita seringkali tergoda untuk berbuat baik hanya jika kita yakin akan mendapatkan hasil yang baik dari apa yang kita lakukan. Namun Alkitab mengingatkan kita bahwa fokus utama kita haruslah pada perbuatan baik itu sendiri, bukan pada hasil yang akan kita dapatkan. Percayalah saudaraku, bahwa Allah akan memberkati perbuatan baik itu yang kita lakukan dengan hati yang tulus. Alkitab menjanjikan bahwa apa yang ditabur orang itu yang akan dituainya. Artinya, perbuatan baik kita tidak akan sia-sia di hadapan Allah. Allah akan memberkati kita pada waktu yang tepat. Yang kedua, frasa yang berkata, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Tuhan melihat setiap perbuatan baik kita dan Dia akan membalasnya pada waktu yang tepat, yaitu waktunya Tuhan. Frasa ini berkata, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Ini adalah sebuah pengingat yang penting tentang prinsip tabur dan tuai dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Sama seperti seorang petani yang menabur benih dan kemudian dia menuai hasil panenannya, demikianlah pula dengan kita dalam kehidupan rohani ini. Setiap tindakan, setiap perbuatan kita memiliki suatu konsekuensi. Baik itu perbuatan yang positif maupun perbuatan yang negatif. Semua ada konsekuensinya. Kita menabur banyak dalam hal hidup ini. Ketika kita menabur kata-kata, maka kata-kata yang kita ucapkan memiliki suatu kekuatan untuk membangun kehidupan orang lain atau menghancurkan kehidupan. Kita dapat memilih untuk menabur kata-kata positif yang penuh kasih dan juga dorongan bagi orang lain, atau kata-kata yang negatif, penuh kebencian, penuh kritik yang disertai dengan rasa yang marah. Saat kita menabur perbuatan, maka perbuatan atau tindakan kita itu juga merupakan benih-benih yang kita tabur. Kita dapat memilih untuk menabur perbuatan baik yang membantu dan melayani orang lain, atau menabur perbuatan jahat yang merugikan dan menyakiti orang lain. Manakala kita menabur sikap hati, maka sikap hati kita juga menentukan apa yang akan kita tuai. Kita dapat memilih untuk menabur sikap hati yang positif seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan hati, kesetiaan, dan kelemah lembutan. Atau kita menabur sikap hati yang negatif seperti kebencian, kepahitan, kemarahan, kecemasan, ketakutan, dan juga kesombongan. Yang ketiga, jika kita tidak menjadi lemah, kita harus berhati-hati agar tidak menjadi lemah dalam iman dan semangat kita. Menjadi lemah berarti kita menjadi mudah putus asa, mudah goyah, dan mudah menyerah. Namun sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil untuk memiliki suatu tekad yang kuat untuk terus berbuat baik meskipun menghadapi banyak rintangan. Rasul Paulus meyakinkan jemaat di Galatia bahwa jika mereka terus berbuat baik, mereka akan menuai hasilnya pada waktunya. Ini adalah janji Tuhan yang dapat kita pegang dengan teguh, bahkan ketika kita merasa lemah. Saat kita merasa lemah,
Peganglah janji Tuhan ini. Teruslah engkau berbuat baik apapun kondisinya, karena engkau pasti akan menuai. Kita tidak dapat menjadi kuat dalam iman dan semangat kita dengan kekuatan kita sendiri. Jangan andalkan kekuatanmu. Kalau engkau mengandalkan kekuatanmu, engkau akan lemah, engkau akan menjadi lelah ketika engkau menabur kebaikan dan akhirnya engkau berhenti berbuat kebaikan. Karena sepertinya kita tidak melihat hasil apa-apa dari apa yang kita lakukan. Tapi percayalah, andalkan Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan kepada engkau, yang akan menolong engkau untuk terus berbuat baik. Dan akhirnya engkau akan menghasilkan, menuai buah-buah yang baik, buah-buah yang datangnya dari Tuhan. Engkau akan menerima banyak berkat atas taburan yang sudah engkau lakukan. Kita membutuhkan kekuatan Tuhan untuk membantu kita melewati masa-masa sulit dan untuk terus kita bisa berbuat baik. Yang keempat, selama masih ada kesempatan. Kita tidak boleh menunggu terlalu lama untuk mulai berbuat baik. Jangan tunda-tunda untuk melakukan perbuatan baik. Kita harus melakukan selama masih ada kesempatan, karena kita tidak tahu kapan waktunya kita berakhir atas kehidupan ini. Jangan menunda-nunda untuk berbuat baik. Kita tidak pernah tahu kapan kesempatan itu akan hilang dari hidup kita. Oleh karena itu, saudaraku, penting untuk segera bertindak dan tidak menunda-nunda. Gunakan setiap kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya. Setiap kesempatan adalah berharga dan tidak boleh disia-siakan. Gunakan kesempatan itu untuk melakukan sesuatu yang positif, yang bermanfaat bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain. Yang kelima, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Kita harus berbuat baik kepada semua orang tanpa memandang suku, agama, atau status sosial mereka. Seruan yang berkata, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, adalah sebuah gema kasih Kristus yang menggema dalam Alkitab dalam hidup kita. Kasih ini bukan hanya ditujukan kepada orang-orang terdekat, tetapi kepada semua orang tanpa terkecuali. Renungan ini akan mengajak kita untuk menyelami makna di balik seruan ini dan bagaimana mewujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan berbuat baik kepada semua orang, kita bukan hanya memberikan dampak positif bagi dunia, tetapi juga memuliakan Tuhan. Marilah kita memulai dari diri sendiri dan menjadi agen kebaikan dimanapun kita berada. Yang keenam, yang terakhir, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kita memiliki tanggung jawab khusus untuk saling mengasihi dan membantu satu sama lain sebagai orang-orang percaya, orang-orang seiman. Marilah kita semua menaati dari firman Tuhan yang kita baca ini dengan menunjukkan kasih dan kebaikan kita kepada semua orang percaya. Dengan melakukannya, kita tidak hanya membangun suatu komunitas yang lebih kuat, tetapi juga memuliakan Tuhan melalui tindakan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hakikat berbuat baik bukan semata-mata pada perbuatan baik itu sendiri, tetapi pada sikap hati di balik perbuatan baik yang dilakukan. Perbuatan baik yang dilakukan dengan sikap hati yang benar akan berdampak sangat positif dan menjadi buah kesaksian bagi orang lain. Bagi orang dunia,
tidak lagi paham dengan kekristenan bukan karena ajaran atau doktrinnya, tetapi pada sikap atau perilaku hidup dari orang Kristen itu sendiri yang seringkali menjadi batu sandungan. Mereka sebagai orang Kristen tetap egois, tidak punya kepedulian pada orang lain. Oleh karena itu, saudaraku, jangan tunda-tunda waktu yang ada dan lakukan dengan semangat. Semangat kita jangan menjadi kendor dalam berbuat baik, sebab pada waktunya, ingatlah saudaraku, kita akan menuai atas apa yang kita tabur, maka taburlah kebaikan. Bagaimana kita bisa menerapkan ayat ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, carilah kesempatan untuk berbuat baik setiap hari. Ini bisa hal yang sederhana, saudaraku. Tersenyum kepada orang lain, membantu orang lain, memperhatikan orang lain, memberikan nasihat kepada orang lain, dan tentunya memberikan apa yang kita punya kepada orang lain. Yang kedua, jangan berkecil hati jika perbuatan baik Anda tampaknya tidak membuahkan hasil. Ingatlah saudaraku, bahwa motivasi kita melakukan perbuatan baik itu untuk kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan melihat hati kita. Tuhan menjanjikan bahwa kita pasti akan menuai hasil perbuatan baik kita pada waktunya. Tetaplah engkau berbuat baik meskipun orang lain tidak menghargainya. Yang ketiga, tetaplah kuat dalam iman dan jangan menyerah dalam melakukan apa yang benar. Tuhan akan memberi Anda kekuatan yang Anda butuhkan. Berikan perhatian khusus untuk saling mengasihi dan membantu sama lain sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang diberkati Tuhan, marilah kita semua hidup sesuai dengan nasihat Rasul Paulus ini dan jangan pernah lelah berbuat baik. Percayalah saudaraku, melalui perbuatan baik yang kita lakukan dengan nyata, maka Tuhan akan memberkati kita dengan berlimpah pada waktunya Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Ya Bapa yang Maha Pengasih, kami datang ke hadapan-Mu hari ini dengan penuh rasa syukur atas kasih-Mu yang tidak terhingga. Kami merenungkan firman-Mu yang mengingatkan kami untuk tidak jemu-jemu berbuat baik. Tuhan, seringkali kami merasa lelah dan merasa putus asa dalam melakukan kebaikan. Kami melihat begitu banyak kejahatan dan ketidakadilan di dunia ini, dan kami bertanya-tanya, apakah kebaikan kami akan membuat perubahan? Namun kami diingatkan oleh firman-Mu bahwa apa yang ditabur orang itu yang akan dituainya. Kami percaya bahwa setiap perbuatan baik yang kami lakukan, sekecil apapun itu, akan menghasilkan berkat bagi diri kami sendiri dan juga bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, berikanlah kami kekuatan dan ketekunan ya Tuhan untuk terus berbuat baik, bahkan ketika situasinya menjadi sulit. Kami ingin menjadi seperti Engkau ya Tuhan, yang penuh kasih dan belas kasihan kepada semua orang. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang menguatkan dan penuh pengharapan. Kami mohon agar Engkau selalu menyertai kami dalam setiap perjalanan iman kami, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup dalam kasih-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan, berkatilah kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas dan aktivitas kami, dalam studi dan pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam segala hal. Tuhan akan berkati.
dan kami memiliki hidup yang menyenangkan hati Tuhan, dan hidup kami dapat menjadi berkat juga bagi sesama kami. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit. Kami mohon jamahan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, agar kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang sakit. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan dan beban berat. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka. Engkau memberi kekuatan yang baru dan memampukan saudara-saudara kami untuk dapat menyelesaikan segala persoalannya dengan baik, agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan, dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.